Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta watbi sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al hadis. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kemampuan serta segala rupa karunia serta nikmatnya, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa memenuhi agenda hidup, melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aktivitas yang bisa kita laksanakan. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurah limpah teruntuk baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi kita semuanya dalam seluruh kehidupan yang sudah beliau jalankan. Tentunya kan senantiasa kita jadikan uswah atau prinsip-prinsip yang senantiasa kita jalankan dalam kehidupan kita, dalam rangka kita melaksanakan pengabdian diri kita kepada Allah. Tentunya harus disertai dengan mencontoh, mensuri tauladan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentunya tak lupa pula untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai kepada kita semuanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, jamaah kajian di Yayasan Bunyanul Islam yang saya hormati, tentunya tak lupa pula tadi sudah disampaikan yang disepuhkan atau yang dituakan Pak Haji Nana yang saya hormati, juga tentunya seluruh para pengurus di Yayasan Bunyanul Islam yang senantiasa bisa hadir pada kesempatan momentum tahunan ini. Alhamdulillah juga bisa hadir, dan tentunya saya hormati pula. Dan tentunya seluruh para peserta atau para mustami'in wal mustami'at jamaah pengajian di bawah Yayasan Bunyanul Islam, tentu yang amat saya banggakan. Alhamdulillah, mungkin pada kesempatan malam hari ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa bersilaturahmi. Kami dari para pengurus Yayasan Bunyanul Islam, alhamdulillah bisa sapari mungkin ya kepada warga binaan atau yang senantiasa mengikuti kepada kajian-kajian yang tentunya bukan hanya di sini Pak Haji, ya, di beberapa tempat kita adakan kajian, dan tentunya ada keterikatan kajian untuk bisa lebih memahami nilai-nilai Islam yang luhur dalam kehidupan kita, sehingga itu tentu yang jadi bagian dari
salah satu misi visi kami dalam berdakwah. Ya di samping mungkin di YouTube juga kita eksis ya untuk BITV atau Bunyanul Islam TV, masih di konten-konten dakwah. Dan juga ini untuk yang kesekian kalinya mungkin kami bisa bersafari, bersilaturahmi setelah mungkin di tahun sebelumnya juga kami bisa bersilaturahmi dengan para ikhwan wal akhwat semuanya. Dan tentunya momen yang sangat baik ini meskipun kita sudah berada sekarang di penghujung Syawal ya. Tanggal 26 Syawal bertepatan dengan 16 Mei. Namun tentunya tidak ada salahnya karena tentu silaturahmi kita tidak akan terputus ya. Tidak akan terputus dengan waktu, dengan bulan akan berganti ya dari saum kemarin, dari bulan puasa ke Syawal akan akhir. Nah, tentu tidak akan terputus silaturahmi kita. Bahkan mungkin silaturahmi dalam bentuk forum tentu berjalan ya setiap 1 minggu 1 kali dengan para asatid atau para ustadz yang mungkin sering erat mungkin dengan para ikhwan wal akhwat, baik mungkin ada Pak Ustadz Romron, ada Pak Ustadz Ali. Itu juga ya bagian daripada para mubaligh yang mungkin bisa kami utus ke sini mungkin ya. Dan insya Allah di momentum ini tentu alangkah baiknya tetap mungkin mengingat keterhubungan kita dengan ibadah yang sudah dijalankan di 1 bulan ke belakang ya tentang pelaksanaan ibadah saum. Tentu kita selalu berharap berdoa. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, amal saum kita dengan seluruh amalan-amalan yang lainnya, sunatnya dari mulai wajibnya sampai kepada sunat hatta pedalahnya, mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Dan kita dikembalikan kepada Allah minal aidin wal faidin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya tetap secara ikrar mesti ada ya, secara ikrar atau istilahnya tadi halal bihalal. Karena tentu dalam ruang lingkup kita melaksanakan aktivitas ya, baik dalam mungkin pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan mungkin oleh tim kami, tidak luput mungkin ada perkataan, ada sikap-sikap yang mungkin kurang berkenan ya di hati para akhwat, para ibu atau mungkin para bapak yang hadir. Ini kami berharap sangat gitu untuk mungkin bisa memaafkan ya, bisa memaafkan seluruh kekurangan atau hal-hal apa saja yang tadi juga kurang berkenan. Maka kami berharap banyak untuk sedikiranya para ibu, para bapak memaafkan terhadap tim kami yang senantiasa berkomunikasi dengan para bapak, para ibu sadanya. Bagaimana memaafkan? Alhamdulillah ya, itu yang kami minta. Dan sebaliknya pula insya Allah hal-hal yang berkenaan dengan secara pribadi, hubungan pribadi dari para bapak, para ibu saya, insya Allah kami berserta seluruh tim yang mungkin turun ke sini insya Allah akan memberikan maaf. Dan kita akan kembali bersih. Dan kita sudah mengisi ya. Kita sudah mengisi hampir 1 bulan dari perjalanan saum kita dengan Syawal ya. Syawal ya mungkin dengan beberapa atau dengan definisi Syawal itu adalah bulan peningkatan. Ya kata Syawal itu adalah meningkatkan. Nah tentunya dalam silaturahmi ini mudah-mudahan ya kita efektifkan, mungkin tadi juga disampaikan bukan hanya silaturahmi mungkin kita bertemu ya,
berkumpul seperti ini, mungkin pada akhirnya juga nanti bermusafahah, tapi mudah-mudahan ada tetap kita menyampaikan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, bahwa forum atau silaturahmi yang akan yang sering kita laksanakan, ya baik mungkin dengan forum kajian itu juga silaturahmi, dan ini juga bagian daripada silaturahmi. Tentu ada keterhubungan, ya ada keterhubungan, saling menguatkan, ya nah, seperti di dalam surat Al-Asr yang sering kita bacakan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kewajiban kita sebagai mukmin, dari mukmin, seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya itu adalah tawasau. Tawasau berarti saling, ya kalimatnya bil musyarakah. Jadi saling mewasiatkan dalam apa? Dalam hak, dalam kesabaran. Ada lagi di ayatnya tawasau bil marhamah. Saling mewasiatkan di dalam kasih sayang. Ya, tadi oleh pimpinan acara sudah disampaikan, kita menghubungkan ar-rahim, ya kasih sayang, dalam arti perwujudan ikatan kita ini. Ikatan kita ini harus jadi kekuatan. Mungkin kita hari ini dihubungkan dengan mukmin muslim, ya kita dihubungkan itu mungkin juga dieratkan lagi dengan kajian-kajian yang ada. Nah mudah-mudahan itu sebagai salah satu upaya, salah satu cara kita untuk merekatkan tadi tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Dalam forum hari ini pun tetap ya bahwa itu bagian daripada inti atau substansi dari silaturahmi kita pada hari ini. Di samping tali halal bihalal tentu kita sempatkan, karena kita tentu dari BI, ya dari yayasan tidak bisa memberikan apa istilahnya, kalau bingkisan ya lebaran bingkisan, ya atau buah tangan. Nah kita tidak ada, tapi mudah-mudahan buah tangan dari kami kepada para ikhwan wal akhwat semuanya adalah mudah-mudahan ilmu, ya ilmu yang bermanfaat, sumbernya dari Quran dan hadis Rasul. Mudah-mudahan itu jadi buah tangan yang akan bisa dirasakan sebagai bekal, ya sebagai bekal oleh para ikhwan wal akhwat semuanya. Karena itu tadi yayasan tidak bisa, ya kalaulah mungkin orang lain ramai yayasan ini dalam wujud sosialnya umpamanya materi, nah kita belum sampai ke situ, ya, karena tentu untuk bisa saja sampai ke situ ya tentu tidak akan lepas dari apa, dari donatur, ya. Nah yang bisa hari ini kita sampaikan, kita komunikasikan kepada para anggota semuanya, kepada para bapak, para ibu semuanya adalah tadi ilmu. Ya. Baik di momentum hari ini juga mudah-mudahan nanti bisa lebih diingkat di kajian-kajian yang biasa dilaksanakan pada setiap Selasa malam Rabu. Itu bisa lebih ditingkatkan. Nah kita ingat bahwa dengan kita ditempa kemarin, ya kita ditempa kemarin di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Nah asarnya atau bekas, harus membekasnya itu ya hari ini. Bahkan ya kita sudah lewat di bulan Ramadan, di bulan Syawal sudah 26 hari, ya. Bisa saja mungkin nanti di muhasabah, ya. Kalau tadi Pak Haji, aduh bagaimana katanya harus ada tuntutan nih, harus mengisi, ya. Harus pengawalan, ya dikawal tentang ibadahnya, ya kita lihat saja sebelum nanti mungkin ditanya, atau ya kita menghisap dulu, mengevaluasi dulu, ada peningkatan enggak, ada membekas enggak pelajaran, atau kita ditempa dididik selama 1 bulan Ramadan dalam kehidupan kita, dalam hal apa? Dalam hal ibadah, ya dalam hal ibadah sifatnya yang langsung dengan Allah, atau mungkin dibuktikan dalam ruang lingkup kita kehidupan. Nah, ini ada bekasnya enggak?
Karena kalau kata Hasan Al-Basri, ya, kalau kata Hasan Al-Basri disebutkan kun robbanian, ya, kun robbanian walatakun ramadhanian. Nah, ini harus dicatat meskipun itu kaul ulama, ya, tapi bisa jadi bahan atau bisa jadi peringatan untuk kita, untuk umat Islam pada umumnya. Jadilah kamu itu robbanian. Robbanian itu hamba Allah, ya, dari kalimat robbun, rububiyah, ya, rububiyah. Mungkin kita sudah dikenalkan ya di materi ada rububiyah dari kata robbun, rububiyah. Nah, di gitu kalau ulama tadi kata Hasan Al-Basri, kun robbanian, jadilah kamu hamba Allah, ya, hamba Allah. Nah, sebaliknya walatakun ramadhanian, janganlah kamu menjadi hamba Ramadan. Nah, ini jelas harus jadi peringatan untuk kita semuanya bahwa orang-orang, terutama karena hitopnya orang-orang yang beriman jangan sampai pelaksanaan ibadahnya, seluruh aktivitas ibadahnya di bulan Ramadan hanyalah untuk bulan Ramadan atau terhenti di bulan Ramadan. Tadi kalau terhenti di bulan Ramadan berarti dia itu menjadi seorang hamba di bulan Ramadan. Seluruh aktivitasnya hanyalah dicukupkan dengan Ramadan. Ketika akhir dari pelaksanaan Ramadan diakhiri dengan Idul Fitri, ya sudah selesai. Akhirnya masuk kepada Syawal, bulan peningkatannya, pembalasan, balas dendam. Tadinya kurang tidur jadi enak tidur, ya, sholatnya kembali ke masa biasa lagi, ya, ke masa jahiliyah lagi kalau di Quran disebutkan, ya. Nah, jadi ini harus benar-benar, ya, oleh para bapak, para ibu para ibu semuanya ini harus betul-betul dijadikan satu peringatan bahwa kita ini harus jadi robbanian. Robbanian itu ya hamba Allah. Hamba Allah bagaimana? Meyakini bahwa seluruh aktivitas ibadah kita ini adalah kepada Allah. Yeah. Kita terikat dengan apa? Dengan Allah. Yeah. Kita terikat dengan Allah. Sebagaimana mungkin yang kita ajarkan dengan tauhid, ya, dengan akidatul tauhid, kita ini hanya terikat dan mengikatkan diri kita itu kepada Allah. Nah, itu robbanian itu seperti itu, ya. Tidak ada keterikatan yang lain. Meskipun Ramadan telah berlalu, tapi nilai-nilai Ramadan, apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan justru jadi kekuatan yang akan terus dipelihara selama 11 bulan selanjutnya. Ya, Syawal nanti sampai ketemu di bulan di bulan Sya'ban lagi, ya. Sampai ketemu di bulan Sya'ban lagi itu jadi kekuatan. Nah, itu berarti tadi robbaniannya di situ. Kalau hanya terputus tadi ramadhanian, kita akan celaka. Atau kalau dihubungkan tadi dengan akidah, berarti akidah kita sudah kendor. Ya, akidah kita sudah bukan kepada Allah, keyakinan kita sudah bukan kepada Allah. Nah, kalau keyakinan atau keterikatan kita bukan kepada Allah, berarti keterikatan kita kepada apa? Ya. Bisa jadi keterikatan kita itu kepada apa? Bisa jadi kepada materi, kepada usaha, ya. Sehingga menghilangkan apa? Menghilangkan giroh, menghilangkan semangat beribadah, menghilangkan semangat tadi robbaniannya. Atau kalau tadi dihubungkan, kenapa orang-orang di sana atau pada umumnya, bukannya di sini saja, giroh, semangat terhadap ilmu, ya, semangat terhadap Islam itu minim.
betapa minimnya gitu. Padahal mungkin mengaku umat Islam. Bahkan mayoritas kita ini di bangsa Indonesia ini adalah umat Islam. Ya. Tapi kalau ditelisik lebih lanjut, citra atau kekuatan Islamnya justru lemah. Ya, lemah semangatnya. Kenapa di situ? Nah, tadi bisa jadi keterikatan dirinya dengan Allah tidak ada. Ya. Karena terlalu dominasinya hiruk pikuk dengan dunia luar yang kita rasakan hari ini. Ya. Jadi kita terasa bahwa kehidupan, kalau kita mungkin bertadabur, ya, atau kita mungkin bertapakur keluar, ya kita ini sudah kita hidup ini sudah dipagari, ya, sudah dipagari oleh orang-orang yang memang mungkin anti terhadap Islam, supaya umat Islam tadi lemah keinginannya, ya. Himmah atau girohnya itu lemah. Ya akhirnya hanya tadi Islamnya hanya sebatas Islam akuan. Kalau sudah seperti itu kondisinya, ya Islam tidak akan berdaya. Karena apa? Dia tidak menyerap pemahaman Islamnya dari akarnya. Ya. Dia tidak bisa menyerap Islam itu dari akarnya dan nilai-nilai fundamentalnya. Ya kalau memang sudah tidak dari dasarnya, ya maka mungkin ilmu yang sudah kita kaji juga, awwaluddin ma'rifatullah, ya. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatullahi bistiqonin. Nah, itu bahwa menunjukkan bahwa ya kalau memang Islam tadi tidak dikaji dari dasarnya, ya. Islam tidak dikaji dari dasar, tadi nilai-nilai prinsipnya, dari nilai-nilai fundamentalnya, ya hasilnya akan seperti itu. Ya, karena dia tidak taunya Islam apa Islam, ya sholat. Meskipun bahwa ada diajarkan, ada bagian daripada kewajiban sholat, tapi kenapa? Apa yang mewajibkan sholat itu kan? Ya. Kenapa sholat itu? Apa itu wajib? Nah itu. Ya. Bahkan kalau dikaji lebih jauh, sholat itu kan tiang agama tuh. Jadi semakin hebat seseorang akan semakin hebat tadi tentang sholatnya, sholat berjamaah. Nah di situ mungkin ya yang terasa bahwa ini dilemahkan giroh umat Islam. Mungkin umat Islam dininabobokan atau di istilahnya dengan kesibukan duniawi. Ya, dengan orientasi materi atau mungkin hiburan dan lain sebagainya. Ya ini itulah yang merusak tadi akidah. Secara perlahan tadi ya keyakinannya ya minim akhirnya. Lemah sudah tidak dibina ya keyakinannya akidah itu. Nah, kemudian begitu derasnya ya konsep mungkin dalam konsep di luar Islam lebih kuat, ya akhirnya tadi ya, seluruh kehidupannya mengalami kehancuran. Nah kita kembali lagi, bagaimana kita memelihara supaya diri kita ini jadi hamba Allah, robanian. Nah tentu kita kembalikan bagaimana mungkin pembangunan ya dengan puasa sajalah. Bahwa ada di perintah puasa itu kan ada yang mungkin ayat yang populer, bahkan mungkin kita pada memahami ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, bahwa di situ adalah yang menjadi yang diperintah. Ya, yang diperintah atau objeknya itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina aman. Satu berarti iman. Ya. Kemudian targetnya apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, targetnya adalah takwa. Nah, di sini. Nah, kita
ya harus bisa menghubungkan bahwa iman, ya, iman ini jadi modal dasar untuk mencapai ketakwaan. Ya. Iman jadi modal dasar untuk mencapai ketakwaan. Atau di beberapa ayat, di beberapa ayat banyak, insya Allah di beberapa ayat Allah selalu menyandingkan bahwa iman itu dengan takwa. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ya ada. Seandainya penduduk suatu negeri iman dan takwa. Ya. Ada iman dan takwa, ada iman dengan amal soleh. Ya. Itu sebetulnya ya tidak bisa dipisahkan. Iman dengan takwa. Bagaimana seseorang untuk bisa sampai kepada derajat ketakwaan itu adalah melalui proses iman. Nah ini tadi. Yang harus benar-benar harus jadi dasar tadi. Bahkan jadi prinsip bagaimana kita membangun keimanan. Ini para ibu ya, para bapak. Bagaimana bisa membangun keimanan yang utuh dalam diri kita. Iman yang sudah kita pahami dalam materi, bahasa lain dari iman itu adalah akidah. Sebuah keyakinan. Ya. Sebuah keyakinan yang kuat dalam diri kita. Nah itu yang harus diproses itu. Proses bagaimana membangun iman, membangun akidah, membangun sebuah keyakinan dalam diri kita sehingga siap dengan segala konsekuensinya. Siap dengan segala konsekuensinya. Ini kita rasa sudah ya kita buka lagi lembaran-lembaran materi yang sudah lewat, bagaimana hidup kita terarahkan dengan keyakinan dengan iman itu, bagaimana kita hidup mendapatkan cahaya, ya, kemudian bagaimana kita merasa terbatasi, kan seperti itu, ya. Jadi iman atau dengan bahasa adalah akidah, keyakinan yang akan menghantarkan kita kepada realnya kehidupan, ya, inti dari kehidupan yang kita jalankan itu ya ketika didasari dengan iman. Kita akan tahu mungkin hidup ini bahwa akan ada musuh, ya, bahwa ketika kita berniat untuk istiqomah, tapi di satu sisi ada pengaruh, nah itu merasakan dengan iman, ya. Bahkan kalau kita urut lagi ke bawah, bagaimana proses pembangunan iman? Ya. Sudahkah kita sampai kalau di pembangunan iman kepada ainal yakin? Nah, itu harus diingat. Ya. Sudah kita imani sampai kepada ainal yakin? Atau jangan-jangan mungkin masih hobar ilmu. Ya. Jangan-jangan masih hobar. Atau mungkin di ilmu. Ya, mudah-mudahan seiring mungkin dengan proses kajian, ya, kajian para bapak, para ibu, ini mudah-mudahan nih secara keilmuan ini terus, ya, terus menguatkan keyakinan iman para bapak, para ibu semuanya atau iman kita semuanya ini untuk apa? Untuk bisa dirasakan, ya. Bisa dirasakan dalam kehidupan kita. Artinya diamalkan. Diamalkan secara bertahap. Diamalkan secara bertahap. Dalam apa umpamanya? Sudah mulai kan. Bagaimana mungkin kita dikawal. Kita diarahkan tentang apa? Tentang bagaimana? Tentang ibadah. Kaidah-kaidah ibadah. Bagaimana kita semestinya dalam ibadah ini benar-benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan Rasul. Ya, dari mulai waktu, ya, awal waktu, kemudian sunatnya, padilahnya dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya ya sebagai sebuah apa itu? Sebagai sebuah bentuk aplikasi atau konsekuensi dari adanya
keyakinan atau keimanan yang ada dalam diri kita. Karena tentu ketika seseorang meyakini, ya meyakini dengan apa yang dia pahami, yakin dengan apa yang dia pahami, maka dia akan dengan senantiasa siap dengan segala konsekuensinya. Ya orang yang apalah kalau seandainya dia meyakini tapi tidak siap dengan konsekuensinya, salah. Ya. Seseorang seperti umpamanya dalam urusan apalah, ya. Ketika seseorang ingin mengejar sesuatu, keberhasilan tentu, maka dengan segala konsekuensinya. Seseorang ingin sukses dalam dunia usaha, ya tentu dengan segala usaha upayanya harus capek atau apa mungkin, berpikir keras, dibuktikan dengan pekerjaannya tentu. Nah itu konsekuensi kan. Jadi ya kalau para ulama menyebutkan bahwa tarjun najata walam tasluk masalikuha fa inna safinata la tajri alal yabas. Bahwa kamu jangan berharap kesuksesan seperti yang diibaratkan kamu berharap perahu bisa berlayar di daratan. Ya, tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin selamanya. Nah, maksudnya bahwa kita ingin tadi membuktikan keyakinan kita sampai kepada tujuan. Nah, tentu tidak lepas dari apa? Bagaimana sejauh usaha yang kita laksanakan. Nah, begitu, seperti itu mungkin keyakinan. Dasar iman, maka pembangunan iman ini yang harus betul-betul. Nah, iman inilah nanti yang akan menghantarkan kita kepada apa? Kepada ketakwaan. Ya. Karena tidak mungkin, ya, tidak mungkin ada ketakwaan di luar daripada iman, atau tidak mungkin ada ketakwaan tanpa diawali dari terbangunnya keimanan dalam diri seseorang. Nah, seperti hanya tadi umpamanya di pelaksanaan puasa, di pelaksanaan puasa Ramadan. Diawali dari pada pembangunan iman dan hitobnya kepada orang yang beriman, maka akan sampai kepada derajat ketakwaan. Nah, kalau seandainya, ya, kalau seandainya betul-betul dasar keimanannya tadi menguatkan, ya, menguatkan untuk sampainya kepada takwa, maka bagi orang yang beriman, ya, bagi orang yang beriman, setelah selesai di bulan Ramadan, maka agenda ketakwaannya akan terus berlanjut. Ketakwaan yang bisa dirasakan oleh dirinya, ya, atau mungkin secara praktisnya nilai-nilai yang terkandung di dalam bulan Ramadan, maka akan dia jalankan. Karena itu adalah agenda ketakwaan, maka akan dia jalankan di bulan-bulan berikutnya. Karena bagi seseorang yang betul-betul mendasari seluruh aktivitasnya dengan keimanan bahwa takwa itu tidak khusus untuk di bulan Ramadan. Dengan perintah puasa kan, la'alakum tattaqun. Kan bisa saja ada orang berpikir salah, jangan-jangan untuk mengejar target jadi orang yang bertakwa itu hanya khusus di bulan Ramadan. Berarti ketakwaan untuk sampai kepada derajat ketakwaan itu tidak ada di luar bulan Ramadan. Nah, itu salah. Lagi-lagi berarti bagi orang yang beriman, yang merasa bahwa nilai-nilai ketakwaan itu terasa di dalam dirinya, maka akan berlanjut agenda ketakwaannya di bulan Syawal. Ya. Akan berlanjut agenda takwanya itu di bulan Syawal. Dia akan merasa ingin menjadikan seluruh aktivitas yang diyakininya,
yang diyakini benarnya, yang diyakini terasa ketentramannya, maka akan dia lanjutkan di bulan apa? Di bulan Syawal. Maka Syawal itu betul bagi orang yang beriman adalah bulan di mana dia akan meningkatkan, bulan peningkatan ibadahnya, atau minimal dia bisa mempertahankan, ya, bisa mempertahankan seluruh apa yang bisa dia raih selama di bulan Ramadan. Ya, hitung saja mungkin kita di bulan Ramadan dengan tadarusnya, ya, dengan apalagi dengan sodakohnya, ya, dengan memelihara dari diri dari perbuatan-perbuatan keji, memelihara lisan, memelihara anggota badan, kemudian bangun malamnya. Nah, bagi orang-orang yang mungkin lemah, ya, lemah keimanannya, akan terhenti hanya tadi di bulan Ramadan hal-hal tersebut. Setelah itu akan terhapus. Akan bertemu lagi nanti di bulan berikutnya saja. Atau di tahun yang akan datang. Aktivitas-aktivitas Ramadan seperti itu. Itu, kalaulah seperti itu amat disayangkan. Ya. Kalaulah mungkin Rasul menegaskan, ya, rubas wa'imin laisalahu min siyamih ilal juwal ats. Nah, itu seperti itu. Bahwa ya orang yang berpuasa itu ya hanya sudah saja berlalu puasa sudah, tidak ada bekas apapun, ya, tidak berbekas dalam kehidupannya. Nah, itu yang mungkin diwanti-wanti oleh Rasul. Maka agenda ketakwaan yang harus tetap dimiliki oleh siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan ya para bapak, para ibu semuanya ini adalah dalam rangka tadi membangun keimanan, ya, menguatkan keimanan sehingga tadi agenda ketakwaan akan terus dibangun. Ya, karena kita ingat nih bahwa beberapa ayat Allah Al-Qur'an, ya, mengkategorikan tentang takwa ini, ya, tentang takwa ini adalah ada tiga. Ya, ada tiga. Satu, takwa ini sebagai bekal. Ya. Yang kedua, takwa ini sebagai pakaian. Ya. Yang ketiga, takwa ini sebagai pembatas. Ya. Sebagai pembatas. Atau mungkin dengan bahasa lain pagar. Tapi saya sampaikan lagi atau saya tegaskan lagi bahwa seseorang akan sampai kepada bagaimana bisa mempraktekkan tiga dimensi ketakwaan ini, ya tadi tetap harus dimulai dari pembangunan iman. Ya. Maka itu yang harus, ya, kita tidak boleh lelah. Ya. Terus bagaimana gali atau mungkin dalam kajian-kajian ini sampai betul-betul merasakan bahwa iman ini jadi dasar seluruh aktivitas kita, itu seperti itu. Ya. Atau jadi dari ainal yakin, ya, iman itu jadi ainal yakin, betul-betul dirasakan. Ya. Sudah datang mungkin panggilan Allah, ya, kalau memang bukan dasar iman, mah pasti akan merasakan berat untuk melangkah ke pengajian, kepada kajian, berat melangkah untuk sholat di awal waktu, berat untuk melangkah setiap nilai-nilai kebaikan, ya, berat untuk mengorbankan harta, ya, dengan infak, dengan sodako, berat, karena mungkin banyak kalkulasi, ya, banyak kalkulasi, hitung-hitungan. Karena apa tadi? Karena belum lancap dalam diri keimanannya. Maka saya katakan bahwa itu adalah proses awal. Ya, ya ayyuhalladzina ini sebagai proses awal. Bagaimana kita proses membangun keimanan sehingga tadi kita akan dihantarkan oleh Allah kepada tiga dimensi ketakwaan tadi. Ya.
surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-Baqarah 192 ya, 192. Tentang haji, intinya tentang haji oleh Allah ditegaskan, berbekalah kamu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baiknya bekal bagi kamu adalah takwa. No, itu. Ya. Jadi kesinambungannya kita sudah merasa yakin dengan kehidupan ini, ya, bahwa Allah sebagai rububiyah, ya. Kemudian juga kita yakin dengan keterikatan hidup kita dengan tauhid, nah, maka akan senantiasa kita menjadikan bekal hidup ini adalah takwa. Kita analogikanlah dengan kehidupan ini, ya. Kita berbekal dengan kehidupan dunia. Salah satu syarat kita punya bekal ya tentu Allah memerintahkan kepada kita. Ya. Kulu mirizkillahi halalan thayyiba. Berarti ada kalimat di situ perintah, kulu, ya, makan. Halalan thayyiba, makan yang halal dan thayyiba. Nah, kalimat perintah kulu berarti bagaimana usaha, upaya, cara untuk kita bisa mendapatkan rizki. Sebab rezeki tidak ujug-ujug mungkin turun dari langit, ya, datang ke rumah kita, datang ke tangan kita, kan tidak. Ya. Maka Allah di ayatnya memerintahkan, ya, famsu fi manakibiha. Kamu silahkan berjalan di muka bumi, di muka bumi, ya, berjalan di muka bumi. Carilah manakib, ya. Manakib tempat di mana kita bisa mendapatkan rezeki, ya, di pasar, di kantor, ya, di tempat di mana kita kerja. Manakib itu seperti itu. Jadi perintah Allah memerintahkan untuk kita makan, nah berarti tetap ada wasilah, ada perantara bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki. Nah, cara mendapatkan rezeki pun ya harus sesuai dengan perintah Allah. Ya, mungkin jenis makanannya tadi harus halalan thayyibah, kemudian cara memperolehnya ya harus thayyibah pula. Caranya harus benar, caranya harus halal, gitu. Ya, jangan bertentangan dengan perintah Allah. Berarti ada usaha. Nah, setelah berbentuk kita berusaha, ikhtiar, dapatlah mungkin kita rezeki. Maka rezeki tersebut berarti jadi bekal kita. Ya, bahkan ya mungkin variatif, ya, Allah menganugerahkan rezeki itu, ya. Ada yang mungkin harapan biasa, ada yang mungkin lebih gitu, ya. Tapi tetap kata Allah washkurullah. Ya. Seberapapun rezeki yang kau dapatkan dari hasil usaha kamu, tapi hakikatnya Allah yang memberikan, tetap ke Allah, oleh Allah dikatakan washkurullah. Tetap kamu harus bersyukur. Ya. Dengan apa mungkin bentuk bersyukurnya? Bersyukur dengan apa? Lisan dan perbuatan. Ya. Lisan dan perbuatan. Lisannya mungkin dengan tahmidnya, ya, merasa bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini mungkin Allah berikan rezeki, ya, alhamdulillah di at'amana wa saqana waj'a. Doa kan seperti itu, doa pun, ya Allah, alhamdulillah engkau telah berikan rezeki kepada kami, makannya, minumnya, dan jadikanlah kami orang-orang yang taslim kepada Allah, wa ja'alana minal muslimin. Tuh, itu bagian, kalau kita pahami, bagian daripada tetap bahwa ini rezeki Allah, kita membuktikan dengan keislaman. Tuh. Berarti keislaman apa? Bukan hanya sebatas lisan, buktikan dengan apa? Dengan perbuatan. Ya, buktikan dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Seluruh aktivitas kita jangan keluar dan di luar daripada perintah Allah. Ya.
Harus sesuai dengan perintah Allah. Kita mencari kasabnya juga harus sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan kaidah Allah. Ya, jangan yang haram, ya, jangan yang riba, jangan yang subhat. Kemudian jenis makanannya pun harus makanan yang betul-betul diperintahkan oleh Allah. Kemudian juga ketika kita sudah ketika kita sudah diberikan rezeki oleh Allah, belanjakanlah atau gunakanlah untuk apa? Untuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu, ya, diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk dirinya, pakai untuk dirinya, pakai untuk keluarganya, menafkahi anak istrinya, ya, pakaiannya, makanannya, mungkin ya, bagian. Untuk keluarga, kemudian jangan lupa mungkin untuk Allah dan Rasulnya, ya, untuk Allah dan Rasulnya apa? Banyak di Quran disebutkan, ya, bahwa kalimat tentang zakat, tentang infak, gitunya, alladzina yunfikun wa mimma razaqnahum yunfikun, bagian dari bersyukur itu. Maka dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu, maka kamu berinfaklah. Tuh, itu bagian daripada bersyukur. Ya, kita di mana tadi Allah memberikan rezeki, sehingga rezeki tersebut jadi bekal. Ya, bekal yang bisa kita berdayakan, yang bisa kita salurkan sesuai dengan perintah Allah tadi. Ya, bahkan mungkin ada akhirnya ketika tidak ada perintah Allah, akhirnya jadi salah kan. Jadi apa, materi atau harta itu jadi orientasi hidup. Ya, jadi tujuan hidup akhirnya segala sesuatunya dari mulai waktu, tenaga akhirnya terporsir, dikerahkan untuk mendapatkan rizki, ya, untuk mendapatkan materi, siang malam sudah, yang penting saya merasa puas. Padahal tidak akan pernah puas ketika rizki sudah bertumpuk sekalipun, seperti tidak akan ada. Itu salah, ya. Orang yang salah memahami gitu. Kita harus berbekal ya dengan harta, tapi tadi ya, kita manfaatkan, kita salurkan untuk apa? Hal-hal yang bernilai ibadah. Nah, itu dalam urusan apa? Dalam urusan dunia. Nah, maka oleh Allah dipertegas. Begitupun tentang ibadah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka untuk ibadah pun kamu harus betul-betul berbekal diri dengan apa? Dengan ketakwaan. Ya. Sehingga agenda ketakwaan akan menjadi agenda hidup harian kita. Selama kita hidup di dunia ini akan selalu tadi berbekal dengan ketakwaan, berbekal dengan ibadah, dengan modal dasar tadi keimanan. Ya. Jadi akhirnya nanti kita bisa membuktikan ketakwaan dengan harta kita. Membuktikannya dengan apa? Dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, atau seluruh aktivitas hidup yang kita jalankan harus jadi agenda ketakwaan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, ya, tentang dimensi bekal, sebagai bekal. Kemudian yang kedua, di surat Al-A'raf, ya, di surat Al-A'raf Allah sebutkan dengan ayat 26, Allah dengan kalimat adalah pakaian, ya. Yuwari sawatikum warisa walibasuhut taqwa khairun. Bahwa pakaian takwa. Jadi ayat sebelumnya, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa. Hai anak Adam, bahwa Allah telah menyediakan kepada kamu adalah apa? Pakaian yang akan menutup auratmu dan akan menghiasimu. Jadi dua fungsi. Ya, kalaulah pakaian yang kita rasakan hari ini, ya, dengan mungkin keterampilan atau dengan tadi proses produksi lah mungkin ya yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga mungkin jadilah pakaian hari ini yang bisa dirasakan manfaatnya untuk jasad manusia. Ya, tadi yang Allah jelaskan, Allah telah menurunkan. Ya.
Mungkin kalau ya kalau kita ingat prosesnya seperti itu ya. Bagaimana jadi sehelai, jadi dari mulai sehelai benang sampai jadi kain, ya. Nah, itu hakikatnya untuk apa kata Allah? Ya, yuwari sauatikum. Yuwari sauatikum itu adalah untuk menutup aurat. Ya, untuk menutup aurat. Aurat laki-laki, aurat perempuan, sehingga dengan pakaian itu tertutup. Ya. Kemudian yang kedua ada sebagai perhiasan, artinya jadi indah dengan pakaian itu. Ya. Dengan fungsi pakaian yang dikenakan, yang kita kenakan, tertutup aurat, ya, terjaga mungkin dari panas, dari rasa dingin. Kemudian juga jadi kelihatan indah. Ya, dengan pakaian tersebut. Nah, ini pun ditegaskan oleh Allah, walibasut taqwa khairun, bahwa pakaian ketakwaan itu adalah khairun, lebih baik buat kamu. Nah, jadi di poin kedua, di ayat kedua ini, bahwa harus menjadikan takwa itu sebagai pakaian yang akan menutup aib kita, yang akan menutup kekurangan-kekurangan kita, dan tentunya jadi menghiasi diri kita. Seseorang yang bertakwa tentunya dari mulai akhlak, ya, hablum minallah, hablum minan nas, ya, akhlak mungkin tadi kepada Allah betul-betul baik, terjaga, terpelihara. Kemudian juga mungkin akhlak, ya, secara hablum minan nas akan juga terpelihara. Itu harus berdampak seperti itu nilai ketakwaan. Ya. Jadi akan ada pembeda. Ya, seseorang yang tadi punya dasar keimanan kemudian dibuktikan dengan ketakwaan, dia tidak akan asal bicara, tidak akan asal bertindak, salatnya juga tidak asal-asalan. Ya. Karena akan selalu tadi takwa itu jadi pakaian yang akan menutup dirinya dan akan selalu memperindah dirinya. Nah, itu. Seorang yang mukmin harus seperti itu. Bahkan kalau dihubungkan dengan dengan hadis Rasul, ya, bahwa Allah tidak memandang, ya, la yandur ila suwarikum wa ajsamikum, Allah tidak melihat dari bentuk tubuhmu, ya, la yandur ila suwarikum, dari penampilan ya tubuhmu, ajsam jismun, ya, walakin yandur ila qulubikum wa taqwakum. Tapi Allah akan menilai kepada bagaimana, sejauh mana ketakwaan. Nah, tapi bagi orang yang beriman akan terlihat indah, ya. Perhiasan ketakwaan akan terlihat indah, tutur katanya, kemudian ibadahnya, kemudian juga hal-hal akan terasa indah dan itu baik. Sehingga bisa menampilkan sosok pribadi mukmin, mukminat, muslim, muslimat yang apa? Yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya. Seperti itu harusnya. Duh, ini ya, apa ngajinya di mana cebran itu? Oh iya, mengajar mana? Yayasan, kan seperti itu. Jadi betul, citra Islam yang akan terangkat. Ya, bukan hanya mungkin sosok figur gurunya. Seperti mungkin Rasul, bukan hanya sosok figur Rasulnya, akhirnya siapa eksistensi Islam, nah, rahmatan lil alamin, Allah, nah, gitu ya, no, hebat teh di samping sosok figur Rasul. Nah, kita pun akan seperti itu, dan itu harus dimiliki, ya, nilai-nilai sebenarnya harus dimiliki. Nah, tadi tentang yang kedua tentang pakaian. Kemudian yang ketiga adalah tadi di surat Al-Imran, tadi sudah dibacakan, ya, oleh pimpinan acara. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh, berarti sampai batas akhir ketakwaan itu. Ya, harus jadi pembatas dalam setiap aktivitas kehidupan kita.
bahwa kita akan dihadapkan pada akhir dari kehidupan dunia ini adalah kematian, ya. Maka akhir kematian kita harus diiringi dengan apa? Dengan nilai ketakwaan. Ya, jangan sampai ada dari kehidupan kita ini yang keluar dari ketasliman, yang keluar dari ketakwaan. Ya, maksudnya di situ bahwa kalaulah kita tidak mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan takwa, berarti nah itu jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi sebaliknya. Kita hidup atau kita di akhir hayat tidak dalam ketakwaan, tidak dalam keislaman. Berarti kalau tidak dalam keislaman bisa jadi dalam kemusyrikan, dalam kekufuran. Naudzubillah. Maka yang ketiga ini takwa harus dijadikan pembatas dalam kehidupan kita. Sehingga dalam situasi kondisi apapun kita harus membuktikan ketakwaan kita. Sebagaimana mungkin di hadis Rasul tadi di mukadimah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Ya. Sedang apapun mungkin situasi kondisi kamu, di tempat manapun kamu, haruslah dalam rangka memegang teguh ketakwaan kamu kepada Allah. Tuh jelas-jelas Rasul menegaskan seperti itu. Ya. Nah maka mudah-mudahan ya, mudah-mudahan para bapak, para ibu atau semuanya yang hadir di sini ini bisa betul-betul terus meningkatkan ya di bulan Syawal sampai bulan berikutnya. Ini bisa terus meningkatkan ketakwaannya, memelihara ketakwaannya, ya, meningkatkan ketakwaannya dengan modal dasar tadi tetap bangun ya keimanan, bangun akidah yang kuat sehingga dengan sendirinya nanti akan berlanjut kepada adanya nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita semuanya. Mungkin itu saja para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, tausiah yang bisa kami sampaikan tadi juga sebagai bekal ya untuk kita semuanya, tentu untuk saya sendiri sebagai penyampainya dan juga tentunya untuk semua yang hadir di sini. Al-afu minkum, astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.